Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani, NIM 23410009, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Dato Karama Palu, semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan komunikasi perubahan dalam membentuk citra dan reputasi, yang dimana sebagai bentuk untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah komunikasi kelompok yang diampu oleh Bapak Aksan Hidayat, SOSI MSOS. Baik, langsung saja kita bahas terkait dengan apa sih citra itu. Jadi, citra adalah persepsi publik terhadap sebuah organisasi atau perusahaan maupun produk dan personal seseorang. Nah, sedangkan reputasi adalah penilaian publik terkait dengan perusahaan, organisasi, produk maupun individu berdasarkan pengalaman dan penilaian langsung, atau bisa dibilang melalui pengamatan langsung. Jadi setelah terbentuk sebuah persepsi mengenai sebuah perusahaan atau produk, maka kita akan bisa atau kita membentuk sebuah nilai terkait dengan apa yang telah kita lihat dalam sebuah organisasi dan apa yang kita rasakan dalam organisasi tersebut. Kemudian, apa sih komunikasi perubahan itu? Komunikasi perubahan adalah sebuah proses mengolah dan menginformasikan suatu perubahan yang terjadi dalam perusahaan, produk maupun individu. Jadi komunikasi perubahan ini adalah bagaimana menginformasikan, misalnya sebuah produk dirintis pada awalnya sehingga dari yang pertama tidak diminati menjadi diminati banyak orang, seperti itu. Atau sebuah produk itu misalnya memiliki kualitas yang tidak seperti produk lain, sehingga hal tersebut menjadikannya banyak dipakai oleh orang-orang, seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari komunikasi perubahan sendiri? Jadi, komunikasi perubahan bertujuan untuk mempengaruhi opini publik serta persepsi dan penilaian publik terkait dengan produk, individu dan organisasi, di mana bisa dibilang bahwa tujuan dari komunikasi perubahan yakni mempengaruhi persepsi penilaian publik terkait dengan misalnya organisasi yang awalnya dikira hanya untuk semata-mata menjalankan program yang tidak baik atau tidak sesuai, tetapi kemudian dalam komunikasi perubahan hal itu menjadi sesuatu yang baik karena dijelaskan secara rinci, baik dari tahap-tahap pengelolaan program kerja dan sebagainya. Jadi seperti itu. Untuk melakukan komunikasi perubahan, maka diperlukan strategi yang dimana dapat digunakan dalam komunikasi perubahan itu sendiri untuk mempengaruhi citra dan reputasi. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan, di mana kita sudah menetapkan tujuan dari komunikasi perubahan yang akan kita informasikan kepada publik. Misalnya tujuannya adalah meningkatkan reputasi dan citra sebuah produk gitu. Yang kedua adalah menganalisis
audiens. Jadi kita memahami kemudian mengetahui keinginan dari audiens terkait dengan bagaimana mereka dapat menyukai produk kita, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memperjelas komunikasi. Jadi komunikasi yang kita lakukan harus jelas serta konsisten. Artinya komunikasi yang kita lakukan untuk menginformasikan sebuah perubahan produk itu harus berkonsisten atau bertahap. Misalnya mulai dari awal dirintis sebuah produk, bagaimana kendalanya, kemudian dalam pemasaran sebuah produk apakah ada tantangannya, kemudian apa saja nilai plus dari produk tersebut. Kemudian yang keempat adalah menggunakan saluran komunikasi, di mana kita menggunakan media sosial dan teknologi untuk menginformasikan perubahan sebuah produk sehingga publik semakin tertarik, atau tujuan dari komunikasi perubahan sendiri bisa tercapai, yakni meningkatkan citra dan reputasi itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah, di tahap ini kita akan menganalisa apakah komunikasi perubahan yang kita informasikan kepada publik tersebut sudah mempengaruhi opini mereka atau persepsi mereka terkait dengan produk tersebut. Atau jika belum, maka komunikasi perubahan yang kita informasikan harus lebih di manajemen dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang telah kita bangun di awal. Baik, setelah kita memahami strategi komunikasi perubahan dalam meningkatkan citra dan reputasi, selanjutnya kita harus mengetahui teknik apa saja yang digunakan dalam komunikasi perubahan dalam membentuk citra dan reputasi. Nah, yang pertama adalah storytelling. Jadi teknik ini kita bisa menceritakan secara langsung melalui pengalaman dan menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami serta menghadirkan empati sehingga apa yang kita informasikan terkait dengan misalnya jatuh bangunnya sebuah produk atau organisasi terbentuk. Nah, maka hal itu akan dapat sangat mempengaruhi opini publik terkait dengan produk atau organisasi tersebut. Nah, yang kedua adalah visualisasi. Jadi kita dalam menginformasikan komunikasi perubahan sudah seyogyanya, apalagi di zaman sekarang yang sudah sangat laju teknologi itu berkembang, maka kita perlu menerapkan gambar atau video dalam menjelaskan atau menggunakan dua hal tadi, gambar dan video, untuk menjelaskan komunikasi perubahan untuk meningkatkan citra dan reputasi. Nah, di mana hal ini dapat membantu kita dalam menyampaikan perubahan yang terjadi dalam sebuah produk, kemudian perusahaan ataupun individu gitu. Nah, yang ketiga adalah melibatkan audiens dalam komunikasi perubahan. Artinya kita tidak serta-merta memikirkan bagaimana pesan bisa tersampaikan, tetapi bagaimana audiens atau publik sendiri bisa terlibat secara langsung dengan komunikasi yang kita lakukan, seperti itu, sehingga kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi dapat memahami keinginan dari
publik sendiri terkait dengan apa sih yang membuat mereka dapat menyukai produk kita, atau apa sih yang membuat mereka bisa mempunyai pemikiran yang baik terkait dengan organisasi kita atau perusahaan kita, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah konsisten. Jadi kita selain dari sudah harus memahami teknik kemudian strategi, maka yang paling dibutuhkan adalah konsisten dalam menyampaikan komunikasi perubahan agar publik tahu dari masa ke masa atau waktu ke waktu sudah sampai di mana pencapaian sebuah perusahaan sendiri atau organisasi sendiri dan produk yang diciptakan sendiri, seperti itu. Baik, itu tadi pemaparan yang ringan terkait dengan komunikasi perubahan dalam meningkatkan citra dan reputasi. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa komunikasi perubahan sangat penting dalam meningkatkan atau memberikan persepsi yang baik terhadap produk kita atau perusahaan kita di mata publik, sehingga sudah seyogianya kita memahami bagaimana sih penerapan komunikasi perubahan dalam perusahaan sendiri atau dalam pemasaran produk sendiri, seperti itu. Nah, di samping itu komunikasi perubahan juga sangat efektif apabila dikomunikasikan dengan secara konsisten. Jadi dan terarah agar opini publik dapat terbentuk dengan luas, dengan tidak memaksa, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.